Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di era Nabi Yusuf alaihissalam, seperti kita dengar kisahnya yang viral, itu singkatnya jadi pembesar di Mesir. Jelas? Lalu ketika jadi pembesar, dibawalah koleganya ini, termasuk ayahnya Nabi Yakub alaihissalam. Yakub dibawa, 11 saudaranya dibawa semua, pindahlah ke Mesir. Ya. Itu masih raja tuh suasananya. Berganti generasi, ini keluarga besarnya Nabi Yusuf alaihissalam, termasuk Nabi Yakub alaihissalam, keluarga besar jadi 12 itu tumbuh berkembang beranak pinak semua di situ. Sampai tibalah kemudian di eranya Fir'aun berubah keadaan, ganti generasi, masuk ke era sebelum Musa alaihissalam, terjadi situasi yang berubah. Muncul kecemburuan. Ketika putus risalah nabinya itu. Nabi Yusuf meninggal, ya risalah nabinya putus. Maka ketika berganti generasi muncullah kemudian sentimen-sentimen lokal. Kita yang pribumi nih, ini sebenarnya imigran dulu nih. Kok bisa mereka berada di puncak? Kok bisa mereka begini? Maka sentimen ini menjadikan kemudian pertikaian-pertikaian sehingga membentuk kasta baru dalam konteks kehidupan. Maka ketika naik Fir'aun, berubah penamaannya menjadi Fir'aun. Naik ini raja, lalu melihat kemudian, oh ini keturunan ini nggak berhak harusnya punya satu keunggulan atau privilege istilah sekarang, keistimewaan yang ada di tempat kami, maka dijadikanlah statusnya terendah pada saat itu sampai dengan diperbudak, perbudak semua, sampai singkatnya muncullah Nabi Musa alaihissalam. Semua perlakuan Fir'aun ini terakam sempurna nanti dari masyarakat dari kalangan ini yang kemudian diperbudak, yang ini akan melahirkan karakter baru, ya melahirkan karakter baru. Sampai ke status merasa diri sebagai Tuhan, itu budak paling bawahnya itu dari kalangan ini yang Bani Israel tadi. Jadi semau-maunya, kalau bunuh ya bunuh, suruh bangun piramid ini yang bawa batu dan sebagainya, itu yang semua hal yang dilakukan. Sampai pada puncaknya ada ramalan-ramalan dukun yang mengatakan pada masa itu akan lahir nanti seorang bayi yang akan mengguncang kekuasaanmu. Maka keluarlah dekrit dari Firaun pada masa itu, perintahnya jelas, eksekusi langsung. Genosida, habisin. Setiap ada laki-laki, perempuan boleh hidup. Jadi pada masa itu semua itu kekejian, kekejaman dan sebagainya Firaun. Maka Anda sudah paham, kita sudah tahu, di antara sekian bayi itu ada satu yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkehidupan dan membebaskan keturunan-keturunan beliau itu ke atasnya dari perbudakan Firaun. Itulah yang kita kenal dengan Musa alaihissalam. Siapa namanya? Nabi Musa alaihissalam. Secara singkat, Musa tumbuh dewasa tadinya dalam pemeliharaan istrinya Fir'aun yaitu Asiyah, dan kelak kemudian masuk Islam. Setelah dewasa jadi pemuda, singkatnya jadi nabi dan rasul. Lalu disitulah terjadi pertentangan antara Musa dengan Fir'aun. Musa diutus oleh Allah sebagai nabi dan rasul untuk membebaskan umat dan kaumnya pada masa itu dari perbudakan. Risalahnya itu satu, dan diberikan kitab disebut dengan apa? Taurat atau Torah dikenalnya, Taurat atau Torah. Perhatikan baik-baik, ini tolong highlight baik-baik ya. Ketika terjadi pertentangan antara Musa dengan Fir'aun itu, Musa membawa risalah kenabian dan kerasulan, tugasnya langsung dari Allah. Fir'aun membawa risalah nafsunya sampai mengatakan saya Tuhan yang paling agung, gak ada Tuhan selain saya, ana rabbukumul a'la. Jadi semua perlakuan Fir'aun ini terekam sempurna oleh kaumnya Nabi Musa alaihissalam, yang kelak nanti dari semua mereka membentuk karakter-karakter yang unik, yang mewarisi genealogi ini. Nanti umatnya Nabi Musa ini walaupun dibebaskan dari Fir'aun, tapi nanti ada yang mewarisi sifat dan karakter Fir'aun, ya. Nanti ada yang betul-betul taat dan berubah, ada yang diambang pertengahan dengan keraguan, ada yang puncaknya dia ikut diselamatkan tapi menyimpang dari ketentuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah tenggelam, sudah selesai. Musa membawa alaihissalam semua kaumnya tuh. Sudah melewati Laut Merah itu kan, sudah dibawa, sudah keluar dari situ. Allah akan tempatkan balikin lagi ke sini. Ya. Karena di sini nanti tempat-tempat ini yang bisa membuat mereka itu hidup lebih tenang, lebih biasa, lebih nyaman. Diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Musa, bawa nih ke negeri ini. Negeri suci, Baitul Muqaddas, Ardul Muqaddasah, bawa ke sini karena di sini itu yang bisa diterima